Saya mau cerita yang nggak ngarang caranya. Cerita ini ada dalam kitab. Di negara Yaman sana, Pak, ada namanya Provinsi Hadramaut. Kalau beliau kemarin mengatakan Bapak Haji Sarwan sudah keliling dunia ke sana kemarin, itu memang sudah jatahnya. Nek saya belum jatahnya. Muga-muga, amin Allahumma amin. Muga-muga sabar-sabar. Amin. Di negara Yaman itu Hadramaut ada makam yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena hidupnya dulu juga unik. Makam tersebut banyak diziarahi oleh penziarah dan juga dibuat tawasul bagi orang yang kepingin kaya. Beliau Habib Abu Bakar Masjid Pasuruan memberikan ijazah, kalau kalian ingin doa cepat kaya, tawasul kepada Habib kepada Syekh Abdurrahman. Ini makam ini adalah makamnya Syekh Abdurrahman, ada di Hadramaut. Syekh Abdurrahman ini, Pak, jadi wali, dan dheweke gak ngerti nek dheweke wali. Beliau diangkat derajatnya oleh Allah goro-goro dulu ketika dia masih hidup punya istri galak nek karo-karo. Wis galak cerewet judes. Lengkap wis. Syekh Abdurrahman ini, Pak, tiap hari beliau itu walaupun orang soleh, beliau itu seorang guru agama, guru ngaji, berdino karena mantenan yang belajar dagang. Pulang-pulang dari dagang itu yang ditanya apa? Mesti duit. Ayo duit. Orang dari tangkap kampus mas sampai ke seloporan ya ditagih duit. Sampai arep jaluk kopi itu kan gawe duit. Dan aku gak ya tidak pernah kopi tadi umat biasa sudah capek. Apa mas? Kon gawe no kopi? Yo gawe diri kok. Loh saya ini capek. Akhirnya karena menghormati istri, Syekh Abdurrahman itu gawe diri. Jadi bendino tiap pagi malam. Malah cobaan yang berarti di Yaman itu kan jarang hujan. Kadang hujan setahun Pak, sekalipun tidak seperti di Indonesia. Beliau pulang itu pernah dicegah sama istrinya, disuruh langsung jongkok. Di Yaman ini rata-rata rumahnya tingkat terbuat dari tanah liat. Jadi nggak kena hujan ambruk. Untungnya mereka jarang hujan. Ini Syekh Abdurrahman kon jongkok bojone ku nungguk ning muka dukur. Kon gendong kaya jaran seperti kuda naik di lantai dua tiap hari. Begitu diomelin. Yang saking sabar Syekh Abdurrahman, gak pernah Syekh Abdurrahman itu bales nopo si yang jadi kelakuannya istri. Sak sabar-sabarnya Pak, akhirnya Syekh Abdurrahman ini gak kuat juga. Akhirnya minta izin. Ya istriku, saya mau minta izin nih. Untuk beberapa hari mungkin saya akan keluar. Dumai orang mau dumai dumai. Didosoni dan karuan. Terus akhirnya Syekh Abdurrahman itu berangkat keluar dari rumah. Ketika dia berniat khulwat itu sunnah, Pak, menyendiri. Seperti halnya dulu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau Rasulullah itu gede rasa umatnya akhirnya khulwat yang gua gitu. Niki Syekh Abdurrahman juga gitu. Dia naik ke sebuah bukit, di situ dia naik, terus di habis itu bukit itu ditemukan sebuah gua. Di gua itulah dia karena merasa kecapean masuk. Dan ketika masuk ke dalam gua itu ternyata di dalam sudah ada orang tanpa sepengetahuan Syekh Abdurrahman. Akhirnya Syekh Abdurrahman mengucapkan salam, Assalamualaikum wahai penduduk yang ada di dalam. Saya mau gabung dengan sampean, saya tujuannya satu kesini untuk khulwat ibadah kepada Allah. Apa jawabannya orang di dalam? Mas, kalau sampai ikut khulwat di sini boleh-boleh saja, tapi masalah makan nanti sendiri-sendiri. Baik, akhirnya disetujui. Singkat cerita,
orang ini khulwat di dalam tidak kerja. Ketika makan itu cuma sholat 2 rakaat, donga nyuwun Gusti Allah, panganan saka dhuwur ceblok magrib. Sing ceblok niku sak kapan isine talpon pitik talpon. Iwak wis mateng cukup kanggo makan. Besoknya gitu lagi. Ayo sekarang giliran. Sholat 2 rakaat donga ning gone Gusti Allah, ceblok saka dhuwur panganan cukup kanggo mangan wong telu. Niku panganan isine kambing gulir. Hari ketiga juga demikian, Syekh Abdurrahman ditagih. Ayo Mas, saiki ini sampai. Iki wis waktine makan. Akhirnya Syekh Abdurrahman yo bingung. Nekat dheweke panjenengan Syekh Abdurrahman iku salat 2 rakaat baru ngangkat langsung ceblok 3 ember. Blek. Itu wong kanca-kancane bingung kabeh. Sampeyan duwe wiridan apa Mas? Baru ngangkat sampai 3 langsung ceblok kabeh. Ini padha enak kok daging unta kabeh. Wah. Saya juga nggak tahu. Saya ini tadi sholat tiru-tiru dengan semua yang di sini. Terus saya ini tahu berdoa, ya Allah, aku dengan bertawasul kepada orang-orang yang ditawasuli teman-temanku ini, aku minta padamu ya Allah, tolong turunkan makanan buat kami dan teman-teman kami. Kok terus? Akhirnya ceblok makanan terus dimakan bareng. Siji-siji. Kok terus? Terus saya ini sebenarnya mau tanya sampai-sampai, sampai ini kok bisa doa langsung makanan jatuh itu tawasulnya kepada siapa? Akhirnya dikasih tahu, Mas, di sebelah bukit ini ada sebuah desa namanya Bajalhaban. Di situ ada seseorang namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini punya istri yang gantengnya luar biasa. Dia judes serempet bedino mengenai bojone. Yang bojone sabar dan karuan. Terus sing yang sampai ceritakan itu namanya siapa? Namanya Syekh Abdurrahman. Lho itu jeneng pun. Wonten itu dikandani wonten langsung. Masya Allah, orang dua itu langsung sungkem di Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Mengetahui dirinya wali, kan dewa jangan tidak dewa itu wali. Akhirnya Syekh Abdurrahman langsung pamit pulang. Karena orang tua itu telah menunjukkan dia bahwasanya itu dia itu ternyata adalah kekasihnya Allah. Pulang ke rumah akhirnya diceritakan kepada istri. Dan ketika dalam perjalanan pulang ini, Syekh Bajalhaban, Syekh Abdurrahman itu dikawal. Orang yang ngawal duduk polisi bukan, pecalang bukan yang sing mawal macan. Neng wonten Syekh Abdurrahman kono macan loro ngawal gowo kayu sampai tekan rumah. Ternyata di rumah ada adiknya dan juga istri. Adiknya kaget ditakoni. Ketika sudah sampai rumah, macan atau harimau itu pamit sama Syekh Abdurrahman. Ketika sudah pamit, kayu diturunkan oleh macan itu sendiri. Di situ dia tanya sama adiknya, Mas Abdurrahman, sampai kok hebat banget. Lungo-lungo telung dino mulai dikawal macan. Iki wiritane sampean opo? Loh aku yo gak ngerti dik. Iki guru-guru mbak ini sampean opo? Guru-guru kuwi bojo dalan. Iso koyo ngene iki. Akhirnya beberapa tahun kemudian datang lagi adiknya. Melihat Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu mulai saka alas ning nggawa kayu sing awal duduk macan maneh dipikul dhewe. Sampai omah ditakoni adiknya. Lho Mas, saya ini kok sampai pikul dhewe duduk macan sing awal sampean. Iya Dik, baru sampai dengarane wis sedo. Aku ora duwe maneh saiki bojoku sabar ya karo sabar kita kemarin koyo keramat ilang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini ketika Allah itu mempunyai
sesuatu hal yang 3 hal yang disembunyikan dalam 3 hal. Yang apa 3 hal tersebut? Kata Allah, inna akhbar salasan an salasin. Ada 3 perkara yang disembunyikan dalam 3 perkara. Yang pertama apa? Allah itu menyembunyikan walinya di antara hamba-hamba. Jadi ini juga buat pandangan kepada kita, ojo sampai awal ini remeh menungso. Soalnya kira-kira Pak Haji saya ini bisa wali, dia orang ngerti. Walaupun dia biasanya tukang cukur rambut, tapi siapa tahu kalau dia itu wali. Dia nggak tahu. Nek wali itu orang ciri-ciri nih Pak. Ketika Syekh Imam Al-Ghazali waktu kita punya itu sangatnya dari wali bujuni siji itu galang. Nek bujuni Pak Haji saya ini ngerti Pak Haji saya itu kok jelas orang sholat kok gak disengaja diberikan orang galang. Itu Pak Haji saya itu wali. Jadi itu benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Syekh Abdul Rahman Bajakaban. Makamnya ada di Hadramaut sana. Jadi kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Apa hikmah dari kisah Syekh Abdul Rahman Bajakaban? Ketika kita melihat seseorang, bukan berarti orang itu kok ahli ibadah, bukan kok orang itu setiap